Boleh. Mau bebas. Boleh. Jauh. Makan juga nggak apa-apa sih? Boleh. Oh iya, sambil makan aja yuk. Martabak. Udah beli kan? Yaudah. Apa-apain, Pi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini kami kelompok 5. Izin. Izin podcast Yang udah tentang mengatakan. HIV. HIV or AIDS. Ya, AIDS. HIV dan AIDS. Yang beranggotakan mulai dari Salah. salah. Halo teman-teman, nama gue Julio. Halo teman-teman, nama saya Alfi. halo teman-teman, aku Anissa Chandra Kirana atau dipanggil Anissa. What's Halo up? teman-teman, aku Cynthia Kalista. Aku aja. Anis. Anis. Ini gak boleh nikah. Tapi Mau mulai. langsung mulai aja nih. Ada yang tahu nggak sih HIV AIDS itu apaan sih? Mulai dari siapa dulu nih? Ya dong dulu deh. Eh, Kalau dari semua tahuan gue ya, HIV atau AIDS itu tuh lebih ke penyakit yang sampai saat itu belum ditemuin obatnya apa dan tingkat mematikannya itu jauh di atas penyakit lain. Kalau dari gue tuh HIV tuh kayak penyakit penular rata-rata seksual. Ya, Penularannya tuh rata-rata seksual Hmm. paling sering. Yang sama kayak Dita sampai sekarang belum ditemuin obatnya. Cara sembuhinnya lebih tepat. Cuman kayak apa ya? Mengobati sementara doang. Ya sih kayak biar hidup aja gitu. Nggak selamanya hilang. Iya, nggak sama hilang. Ada. Ya jangan sampai ya sampai ada obatnya karena pasti banyak yang bebas. Oh iya. Bener. That's why lebih baik mencegah daripada mengobati sih kalau Betul. penyakit ini. Bener banget. Ulang tadi, HIV itu nama virusnya, AIDS itu nama penyakitnya. Oke, terima kasih koreksinya, Nggak usah. Won. Nggak usah. Izin. Nih. Apaan sih? Oke, apa lagi nih? Tahu nggak sih kalau sekarang ini tuh HIV itu rata-rata itu mahasiswa tuh udah banyak, bahkan yang masih sekolah itu banyak, SMA SMK pelajar. Oke, ini tuh karena satu didasari oleh oh Iklan. iklan. Apa tuh Tita? Lanjut Tita. Jadi kenapa banyak banget anak mahasiswa-mahasiswi ataupun pelajar yang kena ini itu disebabkan yang pertama tuh karena pergaulan bebas. Iya bener banget sih. Kayak kalian tahu nggak sih kalau sekarang itu rata-rata cowok cewek itu gampang banget buat berhubungan seks yang masih usianya itu masih apa ya? Dibilang legal aja belum 17 Kita lah, tahun. kita lah. Kemanja Iya. ya. Bahkan mereka tuh gampang banget ya bahasa kasarnya tuh kayak ngebokin cewek. Wah, Iya. Tengah. di Iya. micet tuh, di micet tuh. Ya itu bener banget lagi ya. Itu juga didasari Bahkan- dari pergaulan bebas juga sih. Bahkan sampai sekarang tuh dinormalisasiin loh di apa namanya kayak di Instagram, di TikTok. Ya, jadi Iya, dianggap hal yang kayak ya udah normal aja gitu. Oh, Ada yang ngalamin. alibinya ini apa namanya? Menikmati masa muda. Iya, Iya, kayak iya. masa muda, gaul, or something like that. Sebenarnya kayak gitu tuh ada penyebabnya salahnya karena dari kecil di sekolah pendidikan kita tuh nggak ada pendidikan seks. Yang Iya. mana mungkin di swasta ada, cuman kalau di negeri itu kayak masih hal tabu yang harus dibicarakan. Iya. Padahal kan di mana-mana tuh anak-anak udah harus ngerti. Jangan kan kayak sekolah. gimana. Orang tua aja masih nganggap itu hal tabu. Iya, Oh. sumpah di Indonesia sex education tuh masih kayak kurang banget dibahas. Malah orang tuh kayak takut gitu kalau ngebahas sama anaknya. Iya, Hindarin banget. Kayak malu padahal kan itu termasuk edukasi. pengetahuan edukasi. Nah kadang tuh juga anak mau ngomong ke orang tua tuh nggak berani. Pernah nggak sih kayak malu aja gitu? Iya. Padahal yang kata aku tuh wajar aja. Kayak bahkan harus gak sih? Dan ujung-ujungnya si anak malah jadi eksplor sendiri Iya. yang salah jalan gitu. Bener. Apalagi sekarang tuh kalau misalnya kalian tahu ya ngebuka link-link yang kayak gitu tuh udah gampang banget yang anak masih di bawah umur. Jadi mereka tuh bisa jadi kayak ketergantungan sama film porno. Iya, itu bisa sih jadi akar dari penyakit ini karena ujung-ujungnya nanti ya hubungan intim nanti jadi penyakit. Tapi kalian tahu gak sih kayak hubungan badannya ini bukan cuma cowok sama cewek, ada yang laki sama laki, cewek sama cewek, dan paling besar tuh malah laki sama laki. Boom. Jadi Gay.
Aku sih nggak kaget ya. HIV ini ditularin tuh paling banyak dari anal, baru yang lain kayak dari Seks oral. ya seks oral, mulut juga bisa, Itu Ya, oral. ya orang ini juga bisa. Tuh, ya miris banget gak sih? Harusnya yang berpasangan cowok sama cewek. Cowok sama cewek nih. makanya izin sama Cowok sama cewek nih. Kalau cowok sama cowok. Cowok sama laki. Terus yang parah sih. Sama kayak orang-orang tuh bisa jadi tuh gara-gara budaya barat ya sih. Budaya barat waktu ya westernizasi di Living Indonesia. together ya. Ya, itu Ya, lagi. salah satunya adalah living together. Karena di sini dianggap makin kesini makin dianggap kayak normal aja. Gitu. Iya. Oh ya, sama kalian tau gak sih selain penularan gara-gara seksual apalagi? Tau gak? Apa? Jadi tuh kalau misalnya nih, sorry ya, kalau misalnya ada orang yang pemakai suntik, semacam narkoba bukan suntik, itu misalnya temennya kena HIV, dia pakai suntik, terus dipakai lagi tuh suntikannya ke temennya. Nah, Oh. temennya sih iya berbekas gitu langsung kena HIV juga temennya. Jadi lewat suntikan pun bisa nular ya. Iya bener banget. Ciuman bisa dong lo. Air liur. Aduh. Ini lagi masuk gak ya? Masuk gak sih? Kalau bebas. Kalau apa? Tanya GPT. Kita tanya ya, kita coba tanya. Ini kemarin gue sih kayak sempat ngeliat dokter ngasih tahu penjelasan kayak misalkan ya itu Wah, apa sendiri yang sendiri apa Masturbasi. Ah. ya masturbasi. masturbasi itu kayak misalkan gunain alat bantuan terus misal Wan pakai terus udah walaupun udah dicuci terus dipakai sama temennya lagi itu bisa nularin juga kayak gitu Iya. karena misalkan Won ada HIV kan temennya juga ikut kena karena pakai sama kayak yang saya bilang tadi yang suntikan cuma ini bedanya nggak kalah Jadi Oh konyol. berarti kayak infusi darah juga gak sih? Iya kok katanya ini. Menurut Ada Profesor darah GPT, gitu. HIV nular lewat darah, cairan sperma, cairan vagina, sama ASI. Oh jadi Masih masih juga. masuk. Tahu. Tapi air liur enggak. Tahu aja ya, belum ya. Oke, berarti ciuman gak termasuk? Coba. cuman kayak itu menjadi akar Tetap akar waspada buat aja gak sih ya gak sih? dia akar ini gak sih kayak kan awalnya cuman nih ntar lama-lama makin menjerumus Iya lagi, Nah, aduh biasa itu setan. jangan ya Jangan, teman-teman. Lebih Tuh. baik dihindari. belum legal mending sama suaminya atau istrinya aja Iya. Sama guys, kalau kalian tahu tuh kalau misalnya mau nikah, lebih baik tuh kalian misalnya udah ada pasangannya gue cek dokter kesehatan gitu loh. Iya. Kayak dia kena HIV atau enggak ya. Sekarang harusnya jadi syarat pernikahan juga nggak sih? Iya, Syarat bener. kesehatan tuh. Soalnya kasihan juga nanti anaknya kalau misalnya orang tuanya kena gitu, kalau misalnya udah dicek nih kan bisa jadi kayak mereka omongin dulu mau punya anak apa enggak. Kalau misalnya punya anak kan kasihan, mending gak usah aja. Jadi kalau misalnya mau ngelakuin hubungan seks tuh gunain kondom atau sebagainya gitu. Ya, intinya kita harus ini sih tahu track record kesehatan calon pasangan. Ya. Kalau kalian bilang Kenapa? nah tadi kan Eca bilang sempat gunain kondom Iya. nah kemarin tuh ada penjelasan dari dokter kalau kondom itu nggak sepenuhnya aman Yes, Bisa bagus Tuh, bagus. bukan hanya dibawa juga Won jadi kondom itu hanya memproteksi sekitar 26%. Aduh, bolong. Tuh, Tuh, kecil banget. Masa sih ada yang pas dengan seks 90%. Teknik marketing. Itu kemarin ada dokter yang ada di podcast Dokter Richard. Oke, aku coba searching ya. Apa? Ya. Kita searching ya. Jadi dari penjelasan dokter itu kondom itu bisa menahan sperma, tapi kalau buat virus HIV kan ini ya HIV AIDS, HIV AIDS kan ibaratnya apa ya ikan kakap gede kan. Nah, enggak, ibaratnya sperma itu ikan kakap gede lah pokoknya. Jadi bisa ditahan sama kondomnya. Nah, sedangkan kalau HIV AIDS itu ukurannya kecil banget, jadi bisa lolos. Oh, iya Itu iya. juga iya. jadi menyebabkan kondom itu masih paling nyaman. Ukuran virusnya tuh kecil ya? Dia kecil banget. Ya, spermanya kan kecil, ini lebih kecil lagi. Oh, lebih kecil dari sperma. Ya, Make sense sih kalau misalnya tingkat penularan itu lebih suka. tuh. Bukannya lama ya HIV? Kalau itu
gimana ya? Kalau misalkan ngelakuinnya kemarin atau seminggu sebelumnya, terus kalian cek, itu pasti nggak langsung ketahuan karena emang ada jangka waktunya. Jadi kalau misalkan kalau mau ngecek gitu, kayak 4 bulan itu harus nggak ngapa-ngapain, terus baru dicek biar ketahuan nih mau kena atau enggak. Jadi Kalau harus misalnya pengecekannya harus selama 4 secara bulan lagi. itu ngapa-ngapain gimana? Ya kan dia cara murni kayak tahu terakhir sama siapa, Nah, terus dicek. misal orang ini nggak tahu dia terakhir sama siapa, kayak masih lagi Keseringan tuh. Keseringan tuh. Kayak itu Ya udah berarti jangan berhubungan lagi selama jangka waktu yang lumayan panjang karena biar ketahuan. Kalau Dan keluar pengecekan kalau keluar lewat sperma bisa hilang nggak? Kan belum merambat ke tubuh nih. Misalnya kan belum terdeteksi sama alat-alat medis lah. Tadi kan bilang nunggu dulu sampai 4 bulan ya. Iya. 4 bulan kan itu virusnya belum jadi penyakit, belum jadi ya AIDS. belum ketahuan lah. Belum ketahuan lah. Bisa keluar lewat sperma nggak penyakit? Bisa itu kayak dari mulut juga bisa. Maksudnya, Tangan juga bisa. maksudnya jadi nggak terkontaminasi gitu badan lu. Bebas dari virus HIV sama nggak jadi AIDS. Itu kan karena dari penyebarannya, Won. Misalkan dari perempuannya atau laki-lakinya. Kalau laki-lakinya aman, tapi dia berhubungan ya kena. Kalau misal ada Gimana satu tuh? kasus nih, Ya. dua-duanya kan aman. Hmm. Tapi pas habis hubungan selang 2 minggu, 4 minggu, malah salah satu dari mereka ada kena HIV. Itu bisa jadi karena dua pasangan ini, nggak tahu dia satu pasangannya pernah ke pasangan yang lain, minta ganti pasangan. Iya, Jadi, iya. Dia nggak tahu nih, dia kira dia aman, tapi nggak tahu dia kena sama yang lain. Terus nularin ke pasangan aslinya. Bisa kayak gitu. Nah, aku tuh punya cerita guys, punya cerita. Apa tuh? Jadi tuh ada nih ya, sebut aja si cowok namanya si A, terus dia punya istri namanya si B. Nah si cowoknya ini kan kerjanya pelayaran ya. Dia tuh cerita awalnya, kalau misalnya dia pas masa mudanya itu emang suka banget ganti cewek, karena dia kerja di pelayaran juga mungkin ya. Dan katanya tuh emang banyak cewek-cewek nakal di sana. Kulturnya kayak gitu ya. Nah iya, nah dia tuh baru kerasanya pas udah tua, dia baru nyadar. Terus dia kan awalnya kayak mulai dari apa ya, mulai kelihatan lah gerak geriknya dia tuh kayak penyakitan gitu, ngerti gak sih? Udah mulai ada tanda. Iya, tanda. Nah terus ya udah dia cek ke dokter, ternyata benar kena HIV. Dan dia tuh nyesel banget sama perbuatannya. Bahkan dia tuh ngebilangin kalau misalnya kalian kalau pas masa muda jangan pernah nyobain gonta-ganti pasangan. Oke. Dan kasihannya tuh malah istrinya, karena istrinya nggak tahu apa-apa, balik-balik suaminya setelah kerja nyebarin virusnya. Berarti suaminya berhubungan gitu lagi sama istri. Iya, karena sebelumnya nggak tahu, orang-orang sebelumnya dia nggak tahu sama dia. istrinya pas udah pulang. Terus ya dia tiap bulan tuh kontrol, harus banget ke rumah sakit karena kalau enggak dia bakal kabur lagi, bahkan bisa merambat ke AIDS. Kalau gitu jantung udah AIDS kan? Enggak, itu dia ngomong masih HIV. Oh, berarti ada tahapnya dong. Iya. Makanya harus benar-benar buru-buru dicegah. Itu kan cerita asli dari orang yang ngalamin. Berarti Ya. ada skalanya emang. HIV lebih tinggi dari HIV. Kalau misalnya emang bersama. Secara teori enggak. Tadi yang kayak gue bilang, yang HIV virusnya, AIDS penyakitnya, udah gitu. Nggak ada skala-skala kayak kanker gitu, stadium 1, stadium 2 nggak ada. Cuma dia ngomong kayak gitu. Nggak tahu kalau cerita orang. Terus kita orang kayak ini Iya, beneran, kita ini aku nggak nggak tahu bohong. ya. Supaya aku nggak bohong. Ini maksud aku dengar ceritanya di rumah sakit. Rumah sakitnya tuh rumah sakit besar di Jakarta, yaitu RSCM. Itu lengkap banget dia. Promosi. Itu karena oleh karena itu ada sebabnya nggak sih, kayak agama tuh melarang kita tuh Iya benar. mendekati zina atau berbuat zina. Itu bisa salah satu dampak buruknya kena HIV. Benar sih. HIV ada kayak alergi gitu nggak? Maksudnya kayak rabies kan takut sama air nih. HIV ada takut sama apa nggak gitu? Tantangannya tantangan orang yang udah kena HIV itu Apa apa? tantangannya ya? Nggak bisa nafas. Bisa nafas. Oh iya, pas kelas 9 gue liat di buku cetak IPA, orang yang kena HIV yang udah terkontaminasi jadi AIDS itu kulitnya kuning. Dia Oh
iya. Kayak penyakit. Nggak tahu. Kayak penyakit Bisa gitu. kuning atau tidak? Jadi kulit ular dong, Mon. Apaan? Oh, bukan. Oh sama gue pernah baca kalau orang yang pernah kena HIV, dia tuh kalau misalnya mau melakukan hubungan seks tuh lebih susah. Kayak dia tuh gak tahan gitu loh, kayak bentar doang. Oh, jadi Ejakulasi. cuma bentar gitu ya, Iya, cuma bentar. sebelumnya cepat. Ejakulasi dini. Pengaruh ke performanya. Iya. Pula dong. Itu benar-benar bahaya banget sih. Jujur. Aku sih gak kebayang banget ya kalau misalnya ada bayi yang bener-bener iya gak sih bayi misalnya pokoknya kena HIV bayi bener-bener Nah, ini kan. Hmm. Tapi biasanya nggak langsung ketahuan nih. oh yes Mungkin kayak anaknya udah mulai tumbuh agak dewasa baru mulai ketahuan tuh. Karena Jadi sebenarnya apa sih skala buat ngecek tahu kena atau enggaknya tuh berapa sih? Tahunan kah atau bulanan kah? aku sih pernah baca-baca ada yang tahunan puluhan dia tuh kayak pas tadi aku denger ceritanya itu ya, dia pas 20 tahun kan nakal baru ketahuan pas umur 40 tahun Berarti nggak pasti dong. itu karena dia nggak ngecek kali. iya karena dia nggak ngecek sih Ya. mungkin Nggak ngecek berkala kali. iya Pas sebelum ngecek emang dia nggak ngerasain kayak gejala-gejala gitu. makanya nggak tahu deh Nam. Aku nggak ada yang banyak sih soalnya kayak enak. Tanya. Ya mungkin dia nggak kerasa kali kan mungkin juga kita belum tahu juga nih AIDS gimana karena kan kita nggak ada yang ngerasain nih. Amin Oh, Iya. terus jadi ini kan dia kan waktu mudanya kan ganti ya. Mungkin itu kan di pertengahan belum ada yang menularkan HIV nah. Pas akhir-akhiran itu ada orang yang HIV jadi dia kena oh ya baru kena. karena pas akhir-akhir ya Iya. Apa sih di akhir gitu Iya, ya? sih dia. Jadi awal-awal aman. Iya. Bisa jadi, bisa Udah jadi. ganti-ganti tapi ya udah aman. Bisa jadi. Bisa Nah jadi. dia ketemu lagi sama satu orang. Nah orang itu ternyata HIV. Ya udah dia baru. Bisa jadi tuh. Salah. Apa sih di akhir? Salah. Makanya gak usah nge-seks. Tuh. ya guys Gak usah nge-seks sebelum nikah. Oh ya sebelum nikah juga cek istri Pokoknya kalian, cek pasangan kalian. slogannya no sex before marriage. betul Betul sekali. Berapa menit itu? misalnya nih ya kalian tuh punya teman dekat atau kerabat dekat itu kena HIV kalian gimana guys Jauhin. misalnya dia deket banget loh atau nggak keluarga Ya kan mereka kan juga manusia ya. iya soalnya aku lihat juga selagi dia nggak bakal hubungan seks sama kita nggak bakal maksudnya ya Ya, nggak ininya- jamin buat ketularan juga gitu loh Ini guys jangan sampai kontak sama makanan ini jadi apa air liur Enggak. ini enggak itu ya Darah. darah Terus sperma, Sperma, cairan vagina, vagina, sama ASI. ya ini enggak yang keempat itu kayaknya sakit jadi kita nggak boleh yang mendiskriminasi Karena itu kan juga termasuk aib juga nggak sih? iya air juga kalau kalian gimana Hah? kalau kalian gimana Itu karena termasuk aib ya udah kita ya udah kayak nutupin aja jangan apalagi jangan sampai tiba-tiba kita ya jangan nggak boleh menggunjing cukup tahu aja. gimana Dan yang penting tadi yang tadi kalian bilang jangan berhubungan. Ini juga mungkin gak sih masa berhubungan sama keluarga itu parah banget sih. Iya ada aja. Banyak kok yang Parah sih. ada sih insas oh iya misalnya nih ya dia tuh ada sebenarnya ada empat orang di keluarga ibu bapak anaknya 2 misalnya nih bapaknya tuh baru ketahuan kena HIV itu pas udah punya anak-anaknya jadi tuh awal dicek tuh pasti istrinya dulu tau abis itu sama anak terakhirnya kalau misalnya anak terakhirnya gak kena anak pertama itu gak usah dicek lagi kenapa kayak gitu soalnya udah ketahuan dulu dong kalau misalnya yang terakhir gak kena ya pasti awal gak kena karena awalnya kan anak pertama pasti belum terjadi HIV dong kena HIV bahkan Enggak nggak sih bisa aja. tapi bisa jadi juga sih ada kemungkinan kena Sebelum anak kedua lahir bisa aja si istri berhubungan lain sama orang lain yang Enggak kena dong. HIV duluan. enggak dong tergantung sih ya kalau misalnya beda bapaknya baru Beda banget. Ngerti sih tapi kan gak sih kayak gini ini kan 4. Nah berarti kan yang dicek istrinya sama yang terakhir. iya Kalau yang terakhir kan berarti kayak kapan terakhir berhubungan kan. Iya. Kalau yang terakhir kena ya pasti dicek juga yang lama enggak juga sih ini Cek gitu dulu berarti. dong. Kalau misalkan yang terakhir kena bisa aja bro, apa bro sebelum yang
sesudah yang pertama lahir sebelum yang kedua sesudah yang pertama lahir sebelum yang kedua lahir bisa kayak Bisa. gitu. Jadi emang harus semuanya dicek. Iya. Iya sih. Intinya antisipasi aja semuanya. Siswa internasional banyak hobinya seks tuh. Yes. Iya. Karena mereka terbawa sama budaya kultur barat sih. Iya. Kerja di tempat lainnya udah biasa. Soalnya di Indonesia tuh kan masih ada tabu. Harusnya mereka lebih sadar dari kita, Cok. Iya, karena kan mereka pasti ada pengetahuannya ya. Mereka lebih luas. Gimana ya? The more mereka tahu, bukan mereka teredukasi, ya udah mereka jadi tahu gimana cara apa ya? Ini. Intinya mereka udah tahu nih udah teredukasi, tapi mereka tetap pengen ngelakuin. Jadi ya udah, itu balik lagi ke pilihannya mereka masing-masing. Kayak kulturnya ini. Iya udah biasa. ngomongnya jadi kayak ya udah. Even though mereka tahu itu berbahaya, tapi ya udah karena udah terlanjur jadi kultur banyak yang masih ngelakuin. Yaudah, Ya, sekian. buat semuanya ya, buat semuanya. Semuanya ya, semuanya umum. Enggak tahu. Enggak cuma Jangan ngelakuin ya karena kita nggak tahu dampak kedepannya gimana dan dampak buat masa depan kalian juga bahkan Betul. anak atau keturunan kalian nantinya kan gak kasihan kan yang sekitar keturunannya kalau misalnya kalian kena guys, ini ya jangan ngelakuin hal yang merugikan diri kalian sendiri. sama juga ngerugiin orang lain banget itu. Betul. Terutama wanita sih kayak jangan mau itu diajak sama pasangannya. Ya, Itu dia. halal. Ya, ini. Nikah. Bantu up. Jaga diri kalian. Cowoknya juga Soalnya gimana ya, yang berpotensi banget untuk kena penyakit itu laki-laki. Yang cowok jangan gampang birahi. karena yang cowok nakal. Iya karena Kan? jujur kalau soal kayak hubungan intim itu cowok emang dominan untuk Ganas, melakukannya. Ngeri Ganas. banget. Ringas ganas tuh cowok itu pemimpin pergituan. Lu Gua. mimpi. Kan cuma apa dengan lawan jenis ya, sesama jenis juga jangan. Ya ada juga Banyak itu. banget itu. Orang-orang gila itu. Logikanya gini, sama yang lawan jenis saja bahaya gimana yang sama jenis? Betul. Coba. Lagi masa kalian mau sama sejenis? Padahal seru loh kalau beda jenis. Jangan kayak gitu teman-teman. Gimana? Ikuti norma dan aturan yang ada di negara. Betul. Selama kalian masih jadi warga negara. Gak usah ikut-ikutan budaya barat lah. Apa? Ya, Ya, Sleeping budaya together, kita living bukan together. sama. budaya kita Sama. bukan itu. Iya, budaya kita bukan itu. Jaga diri kalian teman. Karena kalau misalkan kalian kena, yang rugi bukan kalian doang. Orang lain pun juga Pasangan bisa. kalian, anak kalian, Eh, terus mungkin keluarga kan jadi malu kan. Iya benar sih. Jangan jaga diri. alright. Itu cara Ini menanganinya. kasih saran. Jaga. Iya, saran. Saran ke sekolah. Kayak saran kalau misalnya kalian udah ada yang kena, kalian jangan berhubungan seks sama orang yang belum kena. Karena kasihan boy dampaknya. Sadar diri kalian Iya. orang-orang hitam. Jadi gimana kolaborasi? Guys, Lebih baik kalian ke inilah ke dokter yang ngerti Iya, gimana benar. penanganannya. itu pihak sekolah sama pihak keluarga. Yang penting pihak keluarga deh. Tolong mulai diedukasi anak-anaknya dong. Jangan jadi hal tabu gitu di masyarakat. Seks edukasi itu penting, guys. Dimulai dari gini tuh gak apa-apa banget loh. By the way, jangan malu-malu guys. Itu aja. Mungkin ini saran buat ini ya, Daripada pendidikan, dinas pendidikan. Iya benar. Ya mungkin seharusnya ke depannya itu harus ada edukasi mengenai seks. Benar banget. Dan semoga yang mau berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga lebih aware lagi dalam hal kesehatan di dalam rumah karena Yes. kalian adalah seorang pemimpin di rumah gitu dan kalian punya anak, jangan sampai anak kalian ketularan dan jangan sampai jadi pribadi yang yang kayak gonta-ganti pasangan. Yes. Tuh. Setia guys sama pasangan kalian. Sudah, Cok. Kita udah kerasa nih udah berapa menit nih waktu kita ngomong. Iya. Berapa menit nih kita Kita ngomong? jadi tahu banyak banget insight Ada. juga. Iya, 5 hari nih kayaknya gak berasa. Rasa ini. Udah. Tapi kalau mau dibahas lagi bisa lebih panjang, cuma Sih. gak akan ada habisnya sebenarnya. Next episode. Tuh. Betul. Mungkin Mungkin segitu aja dari kita ya. Ya. Buat dari kita sih Nah. cukup. Cukup. Buat kalian kalau pengen tahu pengetahuan lebih lanjut
ya bisa ke dokter yang lebih paham Aku lah. iya iya. Karena Karena kita juga nggak tahu tadi kita ada salah kata apa Ya, enggak Gua kan. dokter. karena kita pun juga cuma mengutarakan apapun yang kita tahu. Iya, Oh. kita cuma tahu dari literasi atau dari Orang sekitar. edukasi. Iya benar, benar banget. Jadi kalau misal kalian mau tanya lebih jelasnya, langsung aja ke dokter. Gitu deh. Atau Jangan apa? dukun. Iya benar. Atau apa kalian harus cari searching aja di web atau dari internet, tapi yang benar-benar akurat ya. Sumber yang emang terpercaya. ya sumber terpercaya. Jangan yang emang asal ngambil-ngambil doang. Gitu. Emang ada dukun? Banyak Who knows? bener-bener kayak Biasanya kan orang di daerah. dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis gitu. Iya, Ada benar. logika mistika. Ya, gitu. Kalau aku nggak kurang percaya sama fisik. Iya guys, karena kita yang logik Ya, Iya ya, gitu. logika. logika. jangan dipelintir. Yang waras, Yang waras ya. yang waras. Intinya kacamata. Oke, jadi kayak segitu aja dari kita. Kurang lebih mohon maaf ya. Pulang. Kita hanya sharing apapun yang kita tahu masing-masing. Dadah. Dadah, izin dulu. Izin. Dadah, rumah. Dadah. Sampai jumpa. Bisa nggak usah.